kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk keberadaan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau tidak sekalipun meninggalkan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami, mulut kami selalu mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang memberi kelegaan bagi kami, mengajari kami dengan firman-Mu, mengingatkan kami, menegur kami, dan biarkan kami merenungkan apa yang Kau katakan dalam firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Haleluya. Akhirnya saya bertemu lagi dengan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. 3 bulan ya kita ketemu ya. Firman Tuhan pada hari ini kita belajar dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Bisa kita nyanyikan kan? Kita siap. Ayo ya. Iya. Kalau katakan Tuhan Yesus baik, wajahmu menyembuhkan. Let's go. Tuhan kita selama-lamanya Dia baik. Kau masuk penjara hari ini, keluar lagi, masuk lagi, Dia tetap baik. Haleluya. Besok masuk penjara lagi, masuk lagi 4 kali, Dia tetap sampai kau bertobat, supaya kau jangan binasa di dalam api yang neraka yang kekal. Kalau sudah mati Pak, dan keluar untuk bertobat, selesai. Tapi karena baiknya Tuhan, selalu kita dikasih kesempatan. Saya suka melihat tadi senyum adikku yang 16 tahun tadi, yang mana di 16 tahun, luar biasa. 16 tahun is nothing. Selama kau bersama Tuhan, mau 300 tahun, kau problemu. Amin. Ya, kita dengar firman Tuhan. Semua sudah ada? 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Saya ayat ganjil. Selanjutnya kita gantian ya. Begini firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian katakanlah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kupintakan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan dia minum dari sungai itu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop ini, nas yang kita belajar hari ini adalah kisah bangsa Israel yang sangat keras kepala itu bolak-balik jatuh ke dalam dosa. Belum lagi kepalanya, rajanya bernama Raja Ahab. Itu pun luar biasa jahatnya di mata Tuhan. Ada raja sebelum Raja Ahab. Raja Ahab ini belokkan dulu itu. Poni pun kan sedikit. Kayak misalnya kan sedikit. Apa pas
ini? Ya. Jadi Raja Ahab ini sebelum jadi Raja Israel ada raja-raja sebelumnya. Raja-raja sebelumnya itu jahat di mata Tuhan, tapi Raja Ahab ini lebih jahat lagi di mata Tuhan. Inilah raja yang menjadi pemimpin Israel. Apa yang dilakukannya? Dia menyembah berhala, membuat patung, menyembah Baal. Belum lagi selesai, dia mengawini orang asing yang bukan bangsa Israel yang menyembah Tuhan yang sama. Sehingga Tuhan sudah sampai puncak emosinya. Ingat, seorang raja Israel adalah kepala dari satu bangsa. Kau pun saudaraku adalah kepala dan rumah tangga. Ya, jangan sampai seorang kepala yang membawa bangsanya itu kalau kepalanya udah jahat, pasti bawahnya itu jahat. Oke? Kita tidak akan seperti itu. Meski engkau di sini saudaraku, engkau sebagai kepala keluarga, di tempat ini kau mengenal Tuhan. Bawa keluarga, bilang sama keluargamu, bilang sama anak dan istri, aku memang jahat mak, pak dan mak, istriku, anakku. Tapi di tempat seperti ini aku menemui Tuhan, aku bertemu dengan Tuhanku dan aku bertobat. Itulah yang kau saksikan. Jangan pula kau malu menyaksikan itu. Karena apa? Nanti kadang-kadang mungkin anaknya lebih besar. Dia bilang, apa ini? Barunya tobat 3 bulan, lalu masuk penjara, tobat 3 bulan. Terus reda semangatmu. Ingat, engkau adalah kepala keluarga. Ingat, Raja Ahab ini adalah kepala raja untuk bangsa Israel. Jika dia melakukan yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menghukum seluruh bangsa Israel. Apa yang terjadi? Dia suruh si Nabi Elia, bagi kau Elia, sampaikan kepada Raja Ahab. Gak gampang menyampaikan kepada orang besar suatu teguran, ya kan? Tidak gampang. Resikonya mati, resikonya akan celaka. Kalau kita kasih tahu sama orang yang sepadan sama kita itu biasa. Tapi kalau disampaikannya kepada Raja Israel, menyampaikan pesan Tuhan, itu tidak gampang. Harus penuh keberanian, nyalinya harus kuat. Raja, kau sudah melakukan yang jahat di mata Tuhan, maka kau akan mengalami hukuman. Daerahmu, kau dan seluruh bangsa Israel sekitarnya akan mengalami kekeringan dan kelaparan. Bayangkan. Kemudian Elia melakukan tugasnya. Dia pergi sampaikan kepada rajanya. Tapi konsekuensinya nyawanya terancam. Ya, kemudian firman Tuhan bilang, oh Elia, jangan kau lama-lama di situ. Pergi kau dari tempat itu. Pergi kau dari tempat ternyamanmu di negeri itu. Pergi kau ke sungai itu. Sembunyi kau di sana. Biar kau aman, biar nyawamu selamat. Maka kita akan bercerita, kita akan mengetahui kemana Tuhan ajak pergi. Sungai Kerit itu adalah sungai di mana ketika padang tandus, kelaparan, kekeringan, hanya ada sungai kecil. Sungai Kerit sekarang sudah ada lagi di peta. Sungai itu kecil, di mana banyak kali binatang-binatang yang kehausan, capek mencari air, akhirnya jatuh dapatlah sungai Kerit itu. Ketika dia minum sungai Kerit karena saking kehausan, matilah banyak binatang di situ. Jadi di sekitar sungai Kerit itu banyak bangkai. Otomatis sungai itu kan airnya keruh, tidak bersih, bukan kayak air aqua. Tapi Tuhan suruh ke situ untuk apa? Untuk supaya Elia haus dan Elia minum dari air yang kotor. Enak gak? Bagi kita yang melihat jijik. Tapi ketika air itu masuk ke lidah, ke kerongkongan si Elia, mungkin air itu jadi teh manis atau kopi Starbucks. Sama seperti kau di sini kan nggak enak. Caplak itu apa nggak berasa? Compreng enak kan? Tapi kalau kau dalam Tuhan jadi enak. Oleh kasih untuk Ciranto itu kemudian kan sehat dia. Hah? Ada orang di Mega deh? Nggak ada comprengnya kan? Sama-sama apa ramos? Kalau makan ramos sih. Comprengnya kan? Hah? Kunjung. Apapun namanya pasti masuk dalam
namanya bangkai, pasti bau ya air cuek. Tapi itu yang di Tuhan kasih minum sama siapa? Apakah Tuhan kita nggak bisa turunkan tiba-tiba air mancur atau air terjun dari atas gunung supaya dapat minum si Nabi Elia? Bisa kan juga? Bisa. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan bilang, hai Elia, dengan matamu kau lihat itu nasi compreng, itu air bau itu bangkai, minum. Yang suruh minum siapa? Kalau yang suruh minum kita jijik. Tapi kalau yang suruh minum Tuhan, dia tahu siapa Tuhan. Ketika dia ambil air itu, berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, berapa lama dia tidak tahu. Ketika dia masuk, mungkin harumnya semerbak. Itu kalau Tuhan yang suruh. Jadi biasa-biasa aja, nggak usah sampai nangis kalau ada compreng di sini. Biasa aja, supaya itu menjadi hitam. Kemudian makannya apa? Lihat cara Tuhan memelihara si Elia. Kau tahu kak burung gagak itu? Burung gagak itu makanannya bangkai. Terus dia mengkais-kais pakai mulutnya dari sampah-sampah untuk dapat makanan. Nah, burung itulah yang disuruh Tuhan membawa makanan kepada Elia. Bisa nggak mengenal bagaimana Tuhan bekerja? Mungkin nggak orang yang bandit sekalipun di luar sana memberkati engkau di sini? Tak ada yang ngomong, nggak percaya, nggak mungkin aku ini salah segala. Apa yang tak mungkin bagi Tuhan, saudara? Yang tak mungkin bagi Tuhan bisa dilakukannya bagimu kalau engkau cari Tuhan. Mungkin nggak anakmu di luar sana, istrimu dan segala macam kebutuhan keluarga di luar sana dipenuhi oleh orang yang nggak kau kenal, bahkan dipenuhi oleh orang yang mungkin musuhmu. Mungkin kalau kerja di sini mencari Tuhan. Kalau kau percaya Tuhanmu siapa, maka segalanya yang menjadi mungkin. Nabi, jadi gak ada yang mungkin. Mau kau 12 tahun, 16 tahun segala macam terserah. Yang penting jangan kau tinggalkan Tuhanmu sedetik pun, karena kita nggak tahu kapan kita akan pergi dari sini. Pergi bukan maksudnya bebas, check out langsung atas. Banyak yang check out dari tempat seperti ini kan? Banyak, bukan karena dia sakit tiba-tiba dia bilang ke mana? Hah? PP itu apa? Pulang bungkus. Pulang bungkus ya apanya? Saya juga ada juga yang siap-siap PB-nya ya. Pulang bungkus tidak dalam Tuhan, ya kan? Ada yang mungkin baru nyabu dia matilah dia besok pagi itu udah nggak tahu kemana. Tapi kalau dia dalam doa, dia berdoa, Tuhan aku mau tidur, besok pagi dia PB, dalam Tuhan. Jangan lepaskan tanganmu dari doa. Jangan lepaskan hati dan pikiranmu dari doa. Fokus kepada Tuhan karena hari-hari ini hari-hari yang jahat, saudara. Hari-hari yang jahat. Jadi jangan kau pernah lepaskan Tuhanmu yang itu satu-satunya hartamu yang tak akan pernah bisa diambil orang daripada. Amin. Jadi itulah cara Tuhan untuk memelihara si Elia. Itu caranya untuk memelihara si Elia dengan cara memberikan minuman yang kotor-kotor itu kepada si Elia, dan juga burung gagak yang tak masuk akal memberikan makan, bahkan makanan burung gagak itu kan daging ya kan, tapi daging itu diantarkannya sama si Elia. Burung gagak ini egois, jangankan mengantarkan, untuk dia makan sendiri aja dia makan sendiri, nggak peduli sama orang lain, tapi egois kan, karena daging itu makanan dia. Ini dibuat Tuhan, dia nggak selera sama daging itu, diantar sama si Elia. Banyak hal yang kita bisa alami mujizat-mujizat itu, saudaraku, yang kau akan terheran-heran kalau kita bersama Tuhan. Ya, jadi saudaraku, kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, penyertaan Tuhan pasti ada. Sekalipun nggak pernah terpikirkan pakaian kita bagaimana ya cara Tuhan menyelesaikan persoalan ini. Kayaknya nggak ada jalan keluar. Pernah nggak kau mengalami itu? Gak ada jalan keluar, kiri kanan muka belakang gak ada jalan keluar. Bagaimana nih jalan keluar? Satu-satunya yang harus kau lakukan, saudara, itu kau dia berserah, terserah mula Tuhan. Lomo-lomo Tuhan, ada lagu itu kan? Suka-sukamu Tuhan, sukanya. Karena ketika sukanya gak mungkin kau dibuatnya hancur. Orang yang selalu datang pada Tuhan, Tuhan itu gak tahan hatinya, saudara. Tapi kalau kau jungkul, kau mekang, kau bandel, apa lagi namanya? Oh yaudah, tahan. Tapi kalau kau datang sama Tuhan,
Gak tahu lagi aku bagaimana solusinya. Ketika keluar dari sini udah dikejar orang di depan Tuhan karena dia nangis utangku. Kalau aku lepas dari sini besok Tuhan Yesus udah ditunggu orang di depan sana Tuhan, karena dia akan menghantamku karena utangku belum bayar. Sehingga kau akan takut keluar dari sini. Padahal pembebasan itu sudah selesai. Banyak yang jalan di tempat yang lain. Tahu kau apa yang mengatakan? Bu, aku gak usah lepas. Kenapa? Udah nunggu orang itu di pintu gerbang. Ketika aku lepas, mereka pun tahu kapan aku lepas. Udah tunggu, diambilnya lagu. Gak usah lagu, tapi kayak mana aku gak bertahan di sini. Suratku sudah keluar, surat pembebasan keluar. Duduk, diam, ketakutanmu tidak beralasan. Berdoa. Kita berdoa. Kau pasrah sama Tuhan, kau berserah sama Tuhan, kau jangan takut. Kau berdoa sama Tuhan. Kita berdoa. Maka ketika dia lepas, sampai sekarang orang yang ngejar dia tidak ada. Bahkan dia pergi ke Jakarta, buka warung biasanya. Bu, banyak langgananku bu, warungku sudah bagus, difotokannya warungnya banyak kali jualan. Kemana orang yang ngejar kok sampai sekarang nggak tahu dia bu? Bisa aja dibuatnya orang itu amnesia, tahu amnesia? Lupa ingatan, lupa dia ada utangnya sama si. Gampang itu bagi Tuhan, asal kita datang sama Tuhan. Tak ada yang mungkin. Tapi jangan kau bilang bu, kalau memang bisa ya Tuhan buat kayak gitu. Ada yang merencanakan di pohon mangga yang tanamkan dekat rumahku agak 300 meter dari sana. Situ ku simpan untuk masa depan 100 gram narkoba. Itu yang akan ku buat nanti untuk masa depanku ketika aku keluar. Belum lagi kau sampai ke pohon mangga dekat angkat dari kau. Ya, jangan kau main-main sama Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam segala kesulitan selalu ada jalan keluar. Jadi pikiran kita dengan pikiran Tuhan nggak selaras. Nggak selaras. Jangan bayangkan ketawa kalian. Gak usah direncanakan yang kayak gitu-gitu. Nggak jadi. Dalam nama Tuhan Yesus tak terjadi. Ya, biarlah hilang narkoba di pohon mangga itu. Hilang. Jadi pokok. Biar kau kerja kayak keringat, pakai tenaga, jangan pakai enak-enak aja ini ya kan? Kerja. Jadi motor, apa ya, gaji sebulan. Nah, ya kan? Nyangkol. Jangan bingung pulang dari sini. Justru di sini tempatmu sela. Kalau di Alkitab ada bilang sela ya. Sela istirahat kan, diam. Istirahat, makan jam lain. Buat Anda tenaga bukan setahun. Kerjalah supaya cari makan. Nanti kalau udah banyak uang, telepon ibuku, aku mau memberkati saudara-saudara di lapas kantor, lapas ini. Gitu. Ya, amin. Jangan ada yang takut. Keluar kau dari sini. Percaya. Jangan ada takut untuk masa depanmu sekalipun. Ya, bersama Tuhan. Tempat seperti ini tempat kau mencari Tuhan dan istirahat. Istirahat pikiranmu, istirahat badanmu, istirahat jiwamu, istirahat semuanya untuk bisa berperang setelah dari sini. Amin. Ini tanah banyak cangkol lah. Tunggu banyak-banyak bawang, kau kentang mahal kentang sekarang. Kopi pun mahal. Cabai lagi. Banyak yang dikerjakan ya. Jangan yang kau pikirkan yang easy. Semua yang gampang yang instan untuk penyakitan. Tahu kau kalau selalu sering kau makan mie instan, penyakitan dia mie instan. Karena memang suka makan bayam bungkus daripada lalat kau makan instan. Instan. Di sini ya paling berapa tahun lah. Selain jangan yang makan instan karena tidak ada apa-apa. Jangan maksud ibu, jangan suka yang instan yang cepat saja, cepat. Gak bagus. Semua ada proses. Kita pun kau pun ada di sini Pak sebesar ini. Gak mungkin gitu kalau lahir langsung subuh besar, gak mungkin. TK, SD, 5 tahun SD, SMP, SMA, selesai kok SMA, inilah utara. Kan ada prosesnya. Dulu kau makan bubur, kemudian naik ke bahkan BPK, naik segala macam. Kan ada prosesnya, gak mungkin kau begitu minta BPK, gak ada ya. Ada proses, jadi jangan mau dibodohi iblis. Itu ada instan. Jual narkoba gampang cepat kaya. Ya kaya 5 tahun kalau di sini 10 tahun terbuang waktu. Jangan mau lagi, ya. Jadi kalau ada orang yang 4 kali mau lagi
Ya kalau kau check up dalam keadaan tetap kau dalam kegelapan, ribuan tahun ada di neraka, ribuan tahun dan selama-lamanya. Dia main, ya. Jadi Tuhan Yesus lihat, padahal Tuhan yang suruh Elia sampaikan pesanku sama Ahab. Sampaikan meskipun kau takut, tapi sampaikan, aku menyertai kau. Elia menyampaikan kepada raja itu. Dia datang. Tentu kan si Elia sebagai orang yang, kalau kita misalnya si Ranto nih kan, tiba-tiba kepala lapas, Ranto, kau besok pergi ke kantor wali kota, kau utusan saya, bangga kan Ranto? Bangga, harus jalannya tegak nih gitu kan? Pasti gitu kan? Loh, Elia datang disuruh Tuhan disuruh sampaikan dia, sampaikan ke raja, kan bangga dia. Tentu setelah dia selesaikan tugas, namanya manusia pasti minta upah, ya kan? Namanya manusia udah bekerja, disuruh Tuhan pasti upahnya enak. Upahnya disuruh minum sama di sungai kering, bersungguh-sungguh dia makannya yang dari gunung Gar. Bisa nggak Tuhan kirimkan tiba-tiba hembuskan angin datang puyuh seperti bangsa Mesir? Bisa nggak bersih lagi? Seger. Tapi enggak. Cara Tuhan menjawab, cara Tuhan memelihara kita. Jangan pakai pikiran kita, pakai cara Tuhan. Amin. Jadi jangan suka bersungguh-sungguh untuk hal tersebut ya. Jadi rancanganku, Yesaya 55 ayat 8. Ayo, ini kisah ini menceritakan tentang bagaimana rencana Tuhan atas hidup kita. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganku dan jalanku bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit di atas bumi, demikian jadi gak usah ajar-ajarin Tuhan. Nanti Tuhan mau berdoa, nanti Tuhan kayak gini kok caranya ya, nanti kayak gini, habis kayak gini nanti kau buat begini. Siapa kita? Setinggi langit di atas bumi, tinggi nggak terukur saudara. Begitulah rancangan dan jalan Tuhan. Jadi biarkan, let it move, let it flow. Biarkan mengalir, Tuhan punya urusan atas hidup kita ini. Makanya ada kata-kata yang suka-suka Tuhan, suka-sukanya mau dijadikannya kok belok, bulat, lonjong, sukanya. Kita ini miliknya. Amin. Jangan karena kepintaranmu, kegantenganmu, kehebatanmu, segala macam kau suka-suka mengatur Tuhan. Siapa kita? Bukan kita yang mengatur. Kita memohon, Bapa, kalau boleh buatlah aku mendapatkan istri. Ranto kalau punya istri Ranto, mendapatkan istri yang cantik, baik budi, mau dia berkhotbah Tuhan. Minta kalau boleh. Tiba-tiba Tuhan bilang, aku nggak mau yang kasih sama seperti kayak gitu sama kau. Aku mau kasih sama kau seorang pendeta. Amin. Cara Tuhan ajaib. Jangan atur cara Tuhan ketika kita meminta kepada Tuhan ya, seperti tingginya langit. Jadi ketika si Elia ini mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, maka dia menyanyi begini. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Tahu dengar itu? Dari manakah? Masuk satu. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ayo, Dia takkan membiarkan kakiku goyah. Masuk satu. Penjagaku takkan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitiku, dan juga bulan di waktu malam. Tuhanlah yang menjagaku dari segala bahaya. Tuhan yang memeliharakan nyawaku. Mazmur 121 jadikan nyanyi saudara. Ketika sampailah si Elia di sungai kering itu dia bingung. Ya, mana ya Tuhan? Ke kanan, ke kiri, muka belakang, padang tandus kering semua. Yang ada hanya sekecil sungai kering. Maka dia bilang, melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolongan?
Itulah yang kau lakukan ketika kau dalam keadaan sulit, saudara. Dari mana datang pertolonganku, Tuhan? Maka pertolonganku datang daripada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini bukan semacam sebalik kata-kata. Ketika kau ucapkan dari mulutmu, maka firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan akan bekerja seperti yang disuruhkannya kepadamu ketika kau ucapkan. Makanya kenapa kau harus mengucapkan firman? Firman harus kita ucapkan supaya terjadi atas kita. Amin? Amin. Ya, jadi refleksinya adalah yang pertama dari nats ini, Tuhan hadir dalam kesulitan kita. Hadir dalam kesulitan. Jangan pikirkan bahwa engkau sendiri, saudara. Dia selalu hadir dalam kesulitan kita, dan Tuhan selalu ada bersama kita. Markus 5 ayat 36. Ayatnya pendek. Janganlah takut, percaya saja. Kalau kau merasa takut, kalau kau merasa tak punya jalan, katakan pada dirimu, kata Tuhan firman-Nya, janganlah takut, percaya saja. Tuhan, aku percaya. Uruslah Tuhan bagianmu mengenai aku, maka Dia akan mengurusmu. Jangan ada kau takutkan apapun, saudara. Yang kedua, dalam setiap kesulitan selalu ada mujizat. Kalau engkau tidak pernah mengalami kesulitan, tidak pernah kau alami mujizat. Tidak akan pernah akan ada, dan kau tidak akan tahu ada mujizat. Bila pas yang lalu, dan ada yang lalu, bulan lalu, seorang laki-laki hanya baru pertama kali. Kalau siapa tadi, kalau dia 16 tahun masuk penjara, hanya 2 kali setahun ya kan? Natal sama apa tadi kau bilangnya? Penjara ke gereja, ya kan? Bapak ini di lapas yang lain setahun sekali pula pernah masuk penjara, masuk berdoa, tak pernah dia masuk gereja. Nah sekali dia masuk penjara. Menjelang hukumannya, dihukum dia, divonis dia 12 tahun atau 13 tahun karena pekerjaan dilakukan. Dan sebelum vonis itu selesai, akan dihadapinya, dia masuk ke gereja untuk pertama kali. Dia bilang, Tuhan, aku ini memang tak layak masuk gereja. Aku pun gak kenal kau, Tuhan. Gak pernah ke gereja. Aku pun gak tahu cara berdoa. Ini kesaksian dia. Tapi Tuhan, kalau kau memang memperkenalkan dirimu kepadaku, buatlah yang 12 tahun itu jadi setengahnya. Dia gak ada uang untuk bisa bayar, gak ada uang untuk bisa bayar pengacara, untuk bisa membackup dia. Dan Tuhan begitu besar kasih setianya, setinggi langit di atas bumi. Tuhan menjawab. Baru dia katakan, baru di sini aku tahu ternyata Tuhan itu ada, dan hukumannya cuma takut. Kalau ada engkau di sini yang seperti itu, baru sekarang kau baru tahu Tuhan itu ada apa enggak, maka berperkara engkau. Tuhan bilang, ayo datang kepada setiap orang yang mendekat kepadaku, kata Tuhan, aku pun akan mendekat kepadamu. Jadi kalau kita menjauh, Tuhan tidak akan pernah mendekat. Kalau kita mendekat, Tuhan akan mendekat. Yang ketiga, diperlukan iman. Inilah kunci terjadinya mujizat. Iman. Kau yakin, kau percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolongmu dalam kesesakanmu, dalam kesulitanmu. Kalau kau percaya, dan jangan tanyakan bagaimana caranya Tuhan menyelesaikan. Percaya saja. Ketika kau percaya, maka imanmu bekerja. Ibrani 11 ayat 1 adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apakah Elia melihat ada makanan di depannya? Tidak ada. Mana terpikir olehnya ada bunggara yang akan mengantar sama dia daging. Begitulah kita. Kesulitan kita akan mendapatkan jawaban dengan cara Tuhan. Asal iman kita percaya Tuhan itu pasti menolong kita. Simpulannya, jangan pernah kita kehilangan harapan ketika kita mengalami kesulitan, karena Tuhan selalu ada. Percaya kepada Tuhan, harus memiliki iman. Percaya dalam hatimu. Kalau kau percaya kepada selama ini ada sesuatu yang kau percayakan, maka ganti sekarang percayamu. Percaya kepada Tuhan, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau kau tidak mengambil keputusan untuk bertobat sekarang, saudaraku, meninggalkan semua yang jahat,
Jangan seperti Raja Ahab, di mana Tuhan menghukum bukan Raja Ahab saja, tapi semua bangsa Israel mengalami hukuman. Jangan gara-gara kau mandang, karena kamu tidak mau bertobat juga, seluruh istri dan anak-anakmu mendapat hukuman karena engkau adalah kepala keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kau mendengarkan firman, kalau kau dalam kesulitan apapun hari ini, kesulitan jasmani, apakah kau mengalami kesakitan, apakah kau kesulitan mengenai perasaanmu, kau takut, kau tidak mampu menghadapi cobaan, menghadapi hari-hari di sini, maka engkau dalam kesulitan. Kalau kau dalam kesulitan, mari minta Tuhan membuka jalan untukmu sehingga kau mengalami mujizat, dan mulai besok engkau yang akan berdiri di sini untuk menyaksikan apa yang kau alami sebagai jalan keluar yang Tuhan berikan padamu. Amin. Sering saya tunjuk, kalau ada di antaramu nanti saudara yang dikasih Tuhan yang sedang dalam keadaan kesulitan, kalau engkau yang sedang dalam kesesakan, kau mau minta berhadapan dengan Tuhan, minta Tuhan berikan aku jalan keluar, Tuhan tunjukkan jalan bagiku, Tuhan tolong, saya akan berdoa untukmu. Kalau ada di antaramu, kau boleh maju. Amin. Kita nyanyi. Di saat ku, ayo terus. Saudara yang dikasih Tuhan, sedangkan saya kemarin itu 3 bulan sekali. Mungkin hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, kau mendengarkan teguran Tuhan. Tapi Tuhan selalu ada 24 jam menunggu engkau datang kepada Dia. Dia akan menyelesaikan semua kesulitan. Kami yang datang dan luar kemari pun mengalami kesulitan, karena hidup ini banyak mengalami kesulitan. Itulah hidup. Tapi selama kita berpegang kepada Tuhan, selama Tuhan di depan kita, kita akan melaluinya. Kita akan bisa melakukan hal-hal yang lain. Tapi Tuhan menyelesaikan bagi kita dalam setiap persoalan kita. Amin. Kita nyanyi lagi di satu tak berdaya. Saya undang kau, ada yang berdoa dalam kesulitanmu, biar Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi. Kami akan berdoa untuk saudara. Saat kamu berjalan, apapun kesulitan yang sedang kau alami, bahkan ketika saat ini hatimu tidak damai sejahtera, engkau begitu takut, engkau begitu bingung bagaimana menjalani hari-hari di sini, atau engkau mengalami penyakit, atau ada beban-bebanmu yang lain. Kalau engkau mengalami mujizat, kalau kau mau didoakan, mari ke depan. Di saat ku tak berdaya, saudaraku, kalau ada waktu yang Tuhan berikan untukmu, jangan buang kesempatan. Kalau saat ini kau mendengarkan firman Tuhan yang berkata bahwa, anakku, aku akan mengambil alih kesulitanmu, kesulitan apapun yang kau alami, itu bagianku. Bahkan kesulitan kau tidak bisa melepaskan dirimu dari pilihanku. Rokok, narkoba, judi, jahat kotor, kemarahan. Kau dengar kan? Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Kau tidak bisa. Oleh karena itu datanglah pada Tuhan, biar Dia melakukan itu. Haleluya.